Hola, kita kembali lagi di tahun yang baru. Seperti kalian lihat, gue yang introduction dulu, gue yang mulai. Karena Pange ada di bawah lagi teleponan, lagi ngurusin kerjaan. Jadi kita akan bahas soal Amorim, tapi tunggu Pange dulu. Nanti kita bahas soal Amorim, kita bahas soal Maresca juga yang dipecat. Kenapa mereka dipecat, kita bahas panjang lebar, atas, bawah, kiri kanan, luar dalam, oke? Jadi kalian bisa bertanya. Tapi sebelum kita mulai, oh ya, domba-domba ini dulu mana? Coba kalian store muka dulu, dari mana aja? TPJS _ kota kalian. NTT mantap, Wamena, Sukabumi selalu hadir, Amorim Pulkam, Gresik, Jakbar. Di sini nggak boleh caps lock Gresik. Jakpus, Salemba, Tulung Agung, Bogor, Tangerang, Taiwan, Ubud, mantap. Medan, Kediri, Tanjung Duren, Surabaya, Bali, Kalbar, bla bla, Padang, Purworejo, Bandung. Nah, ini dia nih. Ini yang para Afrika Tengah, bener nggak itu? Zanzibar. Jangan bohong ya. Magetan, Tulung Agung, TPJS China, Kairo, Mesir hadir. Gue itu selalu amazed loh. Tiap kali gue siaran live, entah itu live reaction HTS atau TPJS, banyak sekali dari luar. Ini dari New York, dari luar negeri, dan bahkan di Indonesia pun dari kota-kota yang gue gak pernah tahu. Tuh dari Merauke, Den Haag, Banyuwangi, Uzbek, Glodok, TPS Jogja, Pelumpang ini Bob nih pasti. Luar biasa kalian, Binjai. I don't even know Binjai di mana. Tuban itu di mana ya Tuban? Tokyo. Ya kalau Tokyo tau lah. Ngagel, nah ini Ngagel tetangga gue dulu nih. Temanggung. Binjai itu Medan. Kalau Tuban, Manado, TPJ Balikpapan, Jember, Pasuruan, Nganjuk. Keren. Klaten, wah mantap semua. Jadi sebelum gue mulai ngobrol sama kalian sambil nunggu Pange, itu sudah ada yang nyawer tadi sore. Luar biasa, belum main sudah nyawer tadi sore, makanya gue lihat, gue dapat notification. Apa ini kok tanggal 5, bahkan gue cek lagi, oh ya bener tanggal 5. Kok udah nyawer duluan, jam berapa? Jam 5 sore. 100.000 dari Historian. Malam Coach Bang Pange mau promote page sejarah gue di IG. Inspect History, oke? Jadi ada akun IG tentang sejarah which is very good karena gue merasa orang di anak-anak di Indonesia itu sangat cetek ilmu sejarahnya. Jadi ini bagus. Inspect History. Nanti boleh dicek. Terima kasih Historian. 60.000 dari Romanisi. Coach Bang Pange, kalau mau ke Jepang lagi, gue rekomendasikan ke Hiroshima. Selain sejarah atom bom, makannya enak-enak kayak oyster furai, okonomi. Ya ini nama-nama Jepang susah ini. Misoba nggak banyak turis juga. Kebetulan istri gue orang Jepang. Thank you. Oke, thank you Romanisi. Gue belum pernah ke Hiroshima dan rencananya gue April itu mau ke Jepang. Tapi malas lah, Kyoto, Osaka kayak gitu-gitu lagi. Hiroshima jadi bisa dipertimbangkan. Oke. Ya kenapa gue tadi bilang itu salam dari Marabahan, di mana lagi tuh? Okinawa ya, Okinawa contoh. Kenapa gue tadi bilang ya nanti kita bahas Amorim. Kenapa gue bilang orang kita itu nggak kurang minat untuk belajar sejarah ya.
Karena untuk gue sejarah itu penting, sangat penting sekali untuk menjadi dasar identitas filosofi kita. Kalian itu tambah lama tambah tua, kalian ya, yang masih muda-muda ini, tambah lama tambah tua itu akan berubah. Nah nanti 20 tahun ke depan, kalau lu flashback, lu bilang, oh iya gue kayaknya dulu nggak begini, gue begini. Karena itu semua berdasarkan pengalaman. Fukuoka itu juga masuk ke bucket list. Semua berdasarkan pengalaman menunjukkan, membuat diri lu seperti sekarang, kayak gue. Karena pengalaman gue udah banyak banget yang membuat gue kayak sekarang lah, kasarnya begitu. Dan ini sejarah personal, tapi sejarah negara dan lain-lain itu penting sekali. Itu benar-benar penting, kayak kalau kayak kalian tahu, itu yang gue tanya sama Pange kan. Gue baru tahu kalau orang Inggris itu keturunan Jerman. Jadi Inggris yang asli Inggris itu dari Wales, dari Scotland, Ireland. Nah, setelah Romawi runtuh tahun 500-an, orang-orang Jerman itu pindah ke Inggris. Itulah Anglo-Saxon itu, gue pikir Inggris, Anglo-Saxon, ternyata itu suku dari Jerman, Anglo dan Saxon. Nah, kalian tahu nggak setelah Roma runtuh, itu pindah ke yang disebut Istanbul sekarang, Konstantinopel. Itu dulu ibu kotanya Romawi yang di daerah timur lah. Yang barat kan di Roma. Ini ibu kota Roma yang di daerah timur. Maka dari itu kalau kalian ke sana, ada masjid yang ada gambarnya gereja. Kan ini dulu itu gereja. Setelah mereka kalah, dibikin kalau nggak salah perpustakaan. Nah di bawah si Erdogan dijadikan masjid, dan gambar salib dan Bunda Mari itu masih ada. Maka dari itu sejarah itu penting untuk ketahuan, melihat seperti apa. Gue kan selalu bilang, gue pernah sekali ke Istanbul dan cukup lama, 5 hari kalau nggak salah. Itu gue suka kotanya, gue impress kotanya, gue suka makanannya. Cuman orang-orangnya aja yang untuk gue sangat tidak sopan ya, gitu. Ya, ini jangan yang nyawer cuma 2 aja ya, yang lain tolong. Nah itu ada kirisnya, ada barcode-nya, tinggal kalian scan, tampil, oke? Gue belum pernah ke Yerusalem, dan gue deep in my heart, gue pengen sebelum gue mati ke Yerusalem. Cuman tidak sekarang, tidak dengan di bawah pemerintahan si PM sekarang. Itu gue itu agak barbar. Jadi gue sangat menentang pemerintah Israel sekarang. Jadi mungkin nanti pada suatu hari gue akan ke Israel kalau semua lebih damai lah. Thank you, Ruth. Apa ini? Oh. Gue belum makan guys. Tadi siang taping di Liputan 6. Pulang, terus gue tidur. Sekarang itu kamu lagi shock sama makanan asin. Gue shock sama banyak hal. Gitu. Bahkan kalian tahu bahwa di Spanyol Selatan itu juga ada influence Islam. Oke? Influence Islam yang dari zamannya Turki menguasai selatan Eropa, itu di Spanyol itu sangat kelihatan. Maka dari itu untuk gue sejarah itu penting guys. Sejarah itu penting. Ya betul Aristo. Sejarah itu penting untuk kita tahu dulu kita itu seperti apa. Jadi kita nggak boleh melupakan sejarah. Gitu guys. Itulah kenapa gue pada suatu hari gue pengen gue sebagai orang Kristen, gue pengen lihat lahirnya agama gue lah. Itu aja. But definitely not now. Mungkin 10 tahun ke depan enggak. Israel harus benar-benar berubah, baru gue mau pergi. Oke. Waktu SD ada kok diajarin dikit tentang Eropa ya.
sangat sedikit ya. Dari Somebody. Coach Nela restoran di Amsterdam, apakah saya anak baru favorit restoran Nela? Baru tahu gue di Amsterdam ada restoran Nela, nggak tahu. Ke Vatikan udah 2 kali. Ke Vatikan gue udah 2 kali. Terus halo Junet, gue agak sakit gigi hari ini. Jadi nggak bisa makan yang keras-keras. Udah makan konstan tapi nggak begitu ngaruh. Dari someone, pesan. Gitu guys. 100.000 dari Darensien, pesan. Apa lagi? Coach, apa alasan utama buat Mata belum? Enggak belum. Saat ini cukup banyak lapangan padel di mana-mana dan sudah kurang hype. Nih mumpung Pangi belum ada. Pangi tadi WhatsApp gue kan bilang, Coach kita bahas Amorim, oke. Jadi mumpung Pangi belum ada, entar Dimas. Biasanya ini besok udah selesai. Kita lihat dulu Dimas. Apa namanya? Kita bahas soal Amerika. Amerika ini edan ya. Lu bisa, gue itu nggak kebayang di luar kita setuju atau nggak setuju. Gue nggak kebayang sebuah negara bisa masuk ke negara lain lewat daratan, bukan lewat helikopter atau apa, lewat daratan. Terus dalam 9 jam bisa culik presidennya, masih hidup, dibawa ke negara yang kembali. Enggak, bukan. Dalam 9 jam mereka bunuh. Mereka ngebunuh berapa militer dan orang sih 40-an kalau nggak salah. Tapi lu bisa melumpuhkan infrastruktur ya. Lu kebayang nggak? Tiba-tiba ada kapal masuk ke Tanjung Priuk, naik mobil ke istana, terus menculik presiden kita. Nggak make sense gitu loh. Pasti ada pihak militer, pasti dibantu, iya. Tapi bener-bener nggak make sense, bener-bener kayak di film, betul Slot Baby. Ini udah film banget. Yang kita pikir, ala ini nggak bakal terjadi. Kalian nonton itu nggak? Nonton waktu tahun 70-an, penjahat Israel yang lari ke Argentina, diculik sama Mossad, diculik terus diadili di Israel. Itu juga gila itu. Lu bisa datang naik pesawat Israel loh. Naik pesawat Israel, keluar, nyamar, nyulik penjahat atau siapapun orangnya, lu culik, terus lu bawa ke Israel lagi. Itu kan gila, kok bisa seperti itu loh. Makanya gue bilang, aduh, Amerika ini, ya, di luar kita setuju nggak setuju kan, banyak yang memprotes, oke? Banyak yang memprotes, tapi banyak juga rakyat Venezuela yang menderita atau yang lari mencari suaka di negara lain, itu happy semua. Gue tidak mau menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Ilmu gue kurang dalam. Cuman untuk gue dahsyat aja, lu bisa masuk ke sebuah negara dalam 9 jam lu culik presidennya. Gila, itu benar-benar persis kayak di film itu. Nah, kurang dari 15 menit proses penculikannya. Ini nggak masuk akal gitu. Tapi ya, Amerika bisa melakukan itu. Dahsyatnya kan di situ. Amerika bisa, dan siapa yang mau protes Amerika? Gue pengen tanya, siapa yang protes Amerika? Gak ada. Rusia paling ngomong, kan Rusia dekat sama Venezuela, mencana. Ya ini ya tindakan yang sangat mencemaskan, yang sangat bla 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 lah. Amerika bilang, lah lu pikir lu nyaplok Ukraina, kita protes. Kita ngapa-ngapain? Enggak juga kan? Ya sama aja. Enggak ada yang bisa berani. Memang dunia itu seperti ini. Memang dunia itu seperti ini, bahwa ada yang berapa negara yang kuat, mereka yang menguasai. Gitu. Makanya gue gak ngerti lagi lah. Pak Justin mau tanya, kalau kain Eindhoven boleh pakai jersey Ajax? Gue sarankan tidak, jangan Wibowo. Karena sebenarnya
Eindhoven masih amanah. Tapi kalau lu kebetulan di jalan ketemu diehard fans PSV, selesai juga lu Wibowo. Jadi jangan kalau di Belanda jangan pakai jersey Ajax, PSV, Feyenoord, Utrecht, Den Haag ke kota-kota lain. Agak ngeri-ngeri sedap. Oke? Gitu. Ya. Dan yang ngeri kan Alexandro Hartono, sebagai orang Katolik pernah masuk ke Vatikan, pernah masuk ke Basilika Petrus, pernah ikut misa di sana, enggak, belum. Tapi gue pernah videoin, mungkin kalian nggak lihat ya, gue videoin jarak gue sama paus sebelum ini yang sudah meninggal, sudah almarhum. Jaraknya itu cuman 3 meter. Mungkin nggak sampai 3 meter. Bentar keselak. Gitu ya, Pop Franciscus. Itu jaraknya deket banget, 2-3 meter. 50.000 dari nggak bisa. Eropa nggak bisa neken Amerika. Sedahsyat itu Amerika. Dan yang mengerikan kan sekarang Amerika bilang, oh ya kita bisa melakukan itu ke Meksiko. Bahkan Denmark yang punya Greenland itu dilawan juga. Kita butuh Greenland untuk keamanan negara kita. Denmark protes kan. Sekarang gue tanya, kalau hari ini Greenland diserang, mau apa? Mau apa Denmark? Nggak bisa apa-apa juga. Ya pas sekarang Amerika betul. Cina Rusia nggak bisa apa-apa juga. Mereka saling nggak mau saling terang. Cina Rusia sama Amerika. Salah satu yang merancang Holocaust ada filmnya di Netflix judulnya Operation Finale. Ada event apa? Jadi kalau nggak salah ketemu paus itu bisa sebulan sekali. Sebulan sekali. Jadi gue cocokin itu. Sebulan sekali ada paus keliling itulah. Dan gue ngelihat petanya di mana beliau ngelewatin naik mobil, gue berdiri di pinggiran aja. Itu ada sebulan sekali. Tuh paus belum nonton. AS mau nyerang Kolombia sama Meksiko itu edan loh. Iya tapi pange gue nggak tahu udah sampai belum. Tapi intinya lu kan nggak bisa asal menyerang gitu loh. It doesn't make any sense gitu loh. Kok apakah geopolitik ada pengaruh World Cup? Ngaruh. Sekarang aja ngaruh. Lu lihat Iran pada saat drawing, kan nggak, pengurusnya nggak boleh datang. Kan udah gila tuh. Jadi Amerika bilang ada 35 negara nggak boleh nggak boleh masuk ke Amerika. Tim bolanya boleh masuk, tapi fans-fansnya nggak boleh. Ngerti nggak lo? Jadi untuk gue, ya gimana ya, suka-suka mereka yang punya negara mau gimana lagi sekarang gue tanya. Kalau mereka bilang gue nggak mau, lu nggak boleh masuk negara gue, mau gimana? Iran lu yang notabene peserta dilarang masuk. Nggak bisa apa-apa loh. Lu jangan minta gue hal-hal yang ilegal. Lu buat 30.000. Harusnya kalau di luar, lu bawa duit banyak, lu tinggal lapor nggak dipotong. Indonesia gue nggak tahu. Jadi di Amerika itu boleh $10.000, oke? Itu nggak dipotong. Gue pernah ketangkep, bukan ketangkep. Jadi gue bawa lebih dari $10.000. Gue bilang, karena kita berdua, gue pikir satu orang 10.000. Ternyata satu rumah, satu atap 10.000. Oke? Sampai di sana masuk, diinterogasi. Mereka cuma bilang, lu bawa 1 juta, nih Pange baru datang. Lu bawa $1 juta cash nggak masalah. Asal lu lapor, biar mereka tahu aja.
Jadi kalau di luar negeri, kalau di Eropa 10.000 euro mau berapa itu nggak masalah, asal lu lapor. Nah di Indonesia gue nggak tahu, apakah lu kena potong atau enggak. Yang jelas lu harus lapor. Jadi kalau tadi ada yang tanya gimana masuk ke Indonesia dengan 30.000 euro tanpa kena pajak. Ya sudah minta hal yang ya Nggak ada pajak lah. nggak. Cuma harus lapor aja. Oh nggak dipotong. Enggak. Menurut Pangi nggak dipotong tuh. Gue makan tahu. Gue datang di depan, gue nggak tahu punya siapa, dan nastar gue ambil aja. Bener gue. Gue buka ya. Gue kalau tahun baru atau apa itu selalu dapat banyak makanan. Dan gue kan berdua lo tahun ini nggak pasti nggak habis dong. Gue bawa ke sini aja semua. Oke nih, seperti janji lu, Apa? kita bahas Amorim. apa namanya Amorim sama Maresca yang dipecat. Oh iya. Nah, enggak, cuman ini ya, cuman karena mau ngomongin bola jadi nyawer yang banyak. Kalau nggak ngomongin bola kita bebas. Gue nggak kaget sih dia dipecat. Karena abis Amorim ngomong, kemarin dia ngomong kan, dia bilang gue manajer, bukan head coach. Ya. Gue bukan Tuchel, Mourinho atau Conte kata dia. Gue mau jadi manajer di sini. Walaupun dari awal dia kan desain sama United itu kan sebagai head coach gitu. Dan sebenarnya jelas sih. Ini menurut gue yang salah itu adalah ya manajemen United itu udah pasti salahnya dia. Udah pasti salahnya dia. Yang gue habis pikir pada saat interview kan nggak sekali nggak gituan. Ya. Kan berkali-kali. Salah satu yang ditanya adalah, lo akan apa yang lo lakukan dengan klub ini? Gue akan main begini, gue gunakan ini, gue butuh pemain ini pemain yang sekarang ada gue bisa gunakan. Dan pasti dia bilang gue akan main 3-4-3. Dan kok itu diterima sama gitu. manajemen MU? Jadi kan mereka berantem tuh si siapa? Omar Berada tuh yang botak tuh, yang bekas dari situ. Bekas itu ya. Udah gitu Jason Wilcox, sporting director ya, Director of Football. Itu kan berantem karena kenapa? Sorry, yang berantem tuh sama yang dulu si Dan Ashworth, Ya. yang dari Newcastle. Ya. Karena si Udah Dan keluar Ashworth kan? bilang bahwa ini si Amorim ini mainnya 3-4-3. Gue yakin dia di dalam interview itu dia ngomong. Karena kan semua calon pelatih itu kan disuruh presentasi. Pasti. Sebelum mereka dipilih kan mereka disuruh presentasi. Betul. Lo mau ngapain, filosofi bola lo gimana, taktik lo gimana, main macam apa. Ya. Dan katanya Ashworth itu adalah nggak bisa si Amorim ini nggak punya pemain yang dibutuhkan di United. Pasti kalau dia masuk dengan formasi 3 back-nya, dia akan butuh banyak pemain gitu. Nah, tapi si Berada kan ngotot kan. Dia ngotot, dia pilihlah si Amorim nih. Lewat si Jason Wilcox juga ngomong hal yang sama. Itu idenya Berada. Di dalam shortlist itu ya keputusannya si Berada sama si Wilcox sebenarnya. Itu kan mereka yang milih. Maka si Ashworth cabut kan. Nah, di tengah jalan kan akhirnya kelihatan bahwa si Amorim memang nggak mau ini ya, nggak mau berubah taktiknya, nggak mau kompromi. Dan kemarin dia dikasih tahu akhir Desember apa kalau nggak salah aja Desember dia dikasih tahu bahwa Januari nggak bakal beli siapa-siapa. Gitu. Januari nggak bakal beli siapa-siapa sehingga skuadnya dianggap itu dia marah. Tidak komplit lah. Terus dia marah karena dia merasa kan dia pengen punya full authority kepada squad ini, termasuk juga kepada pilihan taktik ya. Ya disitulah akhirnya berantem kan sama Jason Wilcox gitu. Dan ya cuman yang salah sih sebenarnya tetap manajemen United. Lo dari awal udah tahu kok. Lo dari awal udah tahu ini pelatih maunya kayak gimana. Dia filosofi sepak bolanya seperti apa. Dan lo berharap dia akan ganti itu, ya nggak bakal. Tapi ini agak aneh karena dibandingkan kalau sebelumnya Erik ten Hag, dia punya filosofi sepak bola sendiri. Yang di United, dia akhirnya mengganti filosofi bolanya kan. Dia mengganti karena disesuaikan dengan squad. Dan akhirnya ke laut juga. Iya. Ke laut juga akhirnya. Padahal Amorim tahun lalu itu rank 15. Itu untuk level standar Man United not acceptable. Memang enggak sama sekali. Tapi nggak dipecat. Karena kan dia masuk di Sekarang, tengah musim. Iya, betul. Tapi nggak dipecat loh. Iya. Nggak dipecat dan sekarang toh bisa dibilang ada perubahan. Bahkan 2 main sebelumnya kan dia main 4 back. Iya. 4-2-3-1 kan. Pas siapa Patrick Dorgu main Ya, di sayap kanan kan. Iya. Dan itu berjalan lah. Iya.
Dan sekarang kan rank berapa? 6, 7? 6. 6. Not bad dong dibanding rank 15 tahun lalu. Iya, iya. Jadi ada progres. Kenapa segampang itu? Gue melihat it's too easy, ngerti nggak? Ini bukan masalah ribut atau enggak. At the end of the day, yang dihitung adalah prestasi di lapangan. Yang dihitung adalah ranking. Yang dihitung adalah lu masuk Champions League atau enggak. Berapa trofi ciki yang lu dapat. Ya kan? Ini dalam paruh musim loh. Belum apa-apa. Gue nggak ngelihat korelasinya dengan pemecatan ini dengan setengah tahun ke depannya seperti apa. Gak ada korelasinya loh. Sama sekali kalau gue bilang. Jadi Kalau lu mau mencat akhir tahun, why paruh musim? ya karena dia udah ngomong gitu kemarin. Sama kayak Enzo Maresca, dia kan juga ngomong bahwa gue merasa nggak disupport sama manajemen Chelsea. Sampai sekarang nggak ada yang tahu tuh nggak disupportnya apa kan, nggak ada yang tahu loh. Ini adalah Pemain-pemainnya itu bukan pemain kemauan dia. Iya. Udah gitu dia bilang it's the worst 48 hours in my time in the club gitu kata Maresca kan. Sampai sekarang nggak tahu itu masalahnya apa. Dia cuma ngomong gitu ya nggak lama pecat. Sama begitu Amorim ngomong gitu kemarin habis Real Leeds pecat gitu. Nah, salah satu kemungkinannya adalah bahwa kenapa dia nggak mau dikasih pemain di bulan Januari ini. Karena sebenarnya manajemen United itu udah ngitung. Ini orang emang tinggal nunggu waktu aja gitu. Tinggal nunggu waktu dari di awal musim di bulan Oktober November itu mereka udah merasa kayaknya ini bukan orang yang tepat deh. Dia kan emang selalu gitu kan, setiap berapa bulan satu musim, setengah musim, kayak ini orangnya salah deh. Dan itu kan terjadi berkali-kali terus kan. Itu terjadi berkali-kali terus. Iya. Karena nggak ada visi yang jelas lu maunya kayak gimana gitu kan. Kalau kita setelah SAF itu pembelian itu random semua. Jenis kualitas yang ditarik itu random semua. Oke, itu di bawah era Woodward. Sekarang Woodward out, Ineos masuk. Nggak banyak perubahan. So, gini, sebenarnya kan yang pada waktu pembelanjaan transfer kemarin di break musim kemarin sebelum masuk musim ini, itu kan sebenarnya Amorim punya say di situ. Dia kan punya turut pengaruh lah untuk bisa milih siapa yang itu kan. Yang milih untuk nggak beli gelandang kan dia, ya kan? Lu bukan dia mau gelandang? Enggak lah. Yang milih untuk nggak beli gelandang kan dia. Dia tuh yang milih segala macam. Dia tuh memang di backup lah. Iya. Di situ gitu. Iyalah, kalau lu rank 15 nggak dipecat, lu di backup. Iya. Dia kalau di Itu situ. yang bikin gue tambah kaget kok sekarang di paruh musim lu rank 6 malah dipecat. Iya, karena dia udah cari gara-gara satu, yang kedua adalah ya udah nggak ada masa depannya aja udah. Gue ya kan sekarang menggantinya kan Darren Fletcher ya. Oh ya. Oh sementara. Ya interim. Sampai akhir tahun. Sampai akhir musim. Sampai akhir musim. Sampai akhir musim gitu kan. Lumayan Darren Fletcher. Anaknya dua-dua dia jadi starter sama Itu dia. udah fix ya. Apa dia? Itu udah fix. Udah. Oke. Udah interim. Lumayan tuh si Jack sama Taylor Fletcher mainin tuh. Iya. Gitu. Ya sampai nanti pengganti permanennya di akhir musim. Nah, Ya lihat dulu kalau dia perform. ya nggak juga. Ya kayak Ole dulu kan. Ole perform dijadiin awalnya caretaker dijadiin manajer full time. Itu dipecat. Ya Pak? Habis itu dipecat juga. Tapi sebenarnya pemain United paling bagus tuh pasca Ferguson tuh paling bagus mainnya ya, bukan paling banyak pialanya. Itu zamannya Ole sebenarnya. Tahun pertama mungkin ya. Enggak, cuman di tahun terakhir emang parah. Parah tahun terakhir. Itu United di bawahnya Ole di Etihad tuh menang 3 kali Coach. 3 kali dia menang di Etihad. Bruno yang luar biasa di bawah Ole. Iya. Itu gue masih ingat. Nggak ada piala aja tapi dia karena kalah sekali Europa League final tuh kan kalah. Iya. Nah, tinggal siapa mengganti kalau lo lihat wartawan-wartawan Inggris bilang salah satu nama yang diomongin itu Oliver Glasner. Crystal Palace. Glasner tahun ini, tahun depan Habis. Maresca? Gue nggak tahu si Maresca ini bagusnya apa menurut gue. Maksud gue, ya mungkin dia oke, tapi belum ada proof-nya juga. Apa dia mau bilang dia juara Piala Dunia? World Cup-nya kagak lah, World Cup kagak lah. Iya. Gitu. Terus kenapa Maresca dipecat menurut lo? Nah itu gue nggak tahu kenapa tuh, aneh banget sebenarnya dia dipecat. Jadi sekali lagi dari media yang gue baca, Maresca ini nggak mau diatur. Ya.
Dia itu diminta, Chelsea ini kan beli banyak pemain. Dia tuh diminta untuk menggunakan berikan kesempatan kepada pemain-pemain lainnya. Biar value-nya tetap terjaga lah, nggak terlalu flop lah. Lu kalau ya lu tau lah di dunia sepak bola kalau lu nggak main, value akan menurun kan. Nah, Maresca itu nggak mau diatur gituan. Ya, dia yang kalau si Chelsea kan maunya nih pemain jangan dimainin terus karena ntar nggak bisa dijual gitu kan karena cedera gitu. Kalau cedera atau apa. Nah ini yang tuh gue very strange. Sebenarnya yang jadi masalah kritikan gue terhadap Chelsea itu cuma satu, sangat tidak konsisten. Kadang main bagus, kadang ancur-ancuran mainnya. Itulah kenapa mereka poinnya sama MU. Padahal MU kan dihantam terus. Maresca nggak pernah dihantam. Ya kan dari awal masih ada hashtag Amorim out, masih berkeliaran. Maresca out nggak pernah. Padahal performanya ya nggak sebagus yang orang bilang title-nya dengan fans Chelsea kan ngebanggakan juara dunia, juara dan lain-lain. Gak ada yang bakal inget itu. Apa 10 tahun dari sekarang gak ada yang inget itu. Iya betul. World Cup itu gak ada yang inget. Jadi untuk gue sih agak aneh. Yang mengundurkan diri atau dipecat ya beda 11 lah. Kalau di press juga lu mending mengundurkan diri. Bedanya gitu Coach. Kalau lu dipecat lu dapat duit. Enggak, ini mungkin dikasih pesangon juga, tapi ngomongnya mengundurkan diri. Kalau si Amorim kan dipecat. Karena dia kemarin bilang akan terus kayak gini selama 18 bulan ke depan sampai ada orang yang ganti. Dia ngomong gitu kemarin. Dia ngomong gitu. Jadi kan emang udah minta dipecat itu namanya. Yang paling jago tau gak siapa Coach? Siapa? Yang paling jago, manajer paling jago untuk ngeset biar dia dapat duit pesangon tuh siapa? Ten Hag. Mourinho. Ya. Dipecat mulu. Dipecat mulu, iya. Mourinho. Itu dulu gue pernah lihat ada yang bikin hitung-hitungan ya. Dia sepanjang karirnya dia dapat duit berapa tuh? Berapa puluh juta kan? Hampir 100 juta pounds, hampir 100 juta pounds. Dia ngambil dari situ. Gitu. Oke, kita bahas saweran dulu. Bentar. Ini masuk nih, ini Persib. Betul nonton Persib di jalan. Oke, bentar. Apa nih? Bentar, kita baca dulu. Oh, ini udah banyak yang masuk. Tadi jam 5 udah ada yang nyawer nggak? Jam 5? Jam 5 udah ada yang nyawer. Nyawer, gila juga. Enggak nge-lag, ini lagi lihat pertanyaan. Ini jaket bukan jaket batik by the way. Dan ini bukan jaket endorsean ya, gue lagi lewat di PS terus lihat tokonya bagus, gue beli aja. Oke, 100.000 dari Sambadi. Koci dan Bang Pange nggak pengen adain sesi domba dan kardus lagi kah? Apa nih maksudnya? Oh, the move of the week gitu, kardus of the week bosen lah. Enggak kan kita live juga. Susah Sambadi. Thank you. 50.000 dari Samuan. Halo Coach Pange, gue udah berapa kali ke Jepang dan menurut gue Jepang itu surga belanja. Apakah Eropa surga belanja juga? Lu kalau belanja jangan di Inggris. Gue ketipu. Belanja apa dulu nih? Barang belanja itu. Fashion. Iya, semua. Okay. Tahu kenapa? Gak ada tax refund. Gak ada tax refund. Inggris gak ada tax refund. Gue pernah gitu udah masuk Burberry, duduk dikasih makanan, minuman segala. Zero tax refund. Belanda aja ada kan? Semua ada kecuali Inggris. Cuman di Inggris tuh ada ini. Sama Amerika gak ada. Amerika gak ada ya? Gak ada. Tapi di Inggris nih ada ini Coach. Ada namanya Bicester. Itu dia agak di luar kota, di luar London. Tahu. Tahu kan lo Bicester kan? Ya. Yang apa tempat jual barang-barang Factory outlet. Cuman itu nggak oke. Modelnya kurang oke. Iya. Jadi kalau yang lain cuman di Eropa itu gue beli jam di Ceko itu 14% malah. Spanyol kalau nggak salah paling tinggi. 100.000 Spanyol itu 14 Ceko itu 12%, Spanyol sampai 14%. Di Eropa sekitar 10 sampai 14% lah, 15%. Tapi memang di Jepang itu lu langsung dapat. Kalau di Eropa belanja lu harus lapor lagi di airport bla bla. Kalau di Jepang langsung dipotong.
enaknya di Jepang belanja. Gue jarang loh Coach. Gue bukan orang yang suka belanja juga, tapi gue kadang-kadang karena gue suka nyampe ke airportnya mepet-mepet ya. Jadi gue jarang gue cash out tuh. Tax refund. Kecuali emang gede banget angkanya. Jarang, tapi gue jarang belanja lah. 50.000 dari Mahardika. Coach hari ini bahas bola nggak? Kalau bahas, aku sebagai fans MU dari Bali pengen tahu pendapat untuk berita hari ini dan saran untuk pelatih yang buat MU siapa. Untuk udah banyak rumor seperti Xavi, Zidane, Southgate, bahkan sampai Maresca. Terima kasih. Jadi gue juga baru tahu dari Pange bahwa Darren Fletcher yang ambil alih sampai akhir tahun. Habis itu kita nggak tahu. Maresca untuk gue sih not bad, but definitely bukan Xavi, Zidane atau Southgate. Siapa? Maresca? Ya. Harusnya not bad kok bang. Enggak sih, gue tetap merasa gue belum ada bukti nih orang sesuatu yang gimana gitu ya. 50.000 dari Palestinaidai. Ini penonton sejati. Podcast bahas sejarah yang bagus. Fall of Civilization. Bahas rise and fall-nya Sumeria, Assyria, Byzantium, Carthage, Mongol. Oh ini keren. Ini keren. Nonton di mana ini ya podcastnya? Itu audio podcast ya? Oh itu Spotify enggak? Ini di YouTube atau di mana? Fall of Civilization. Bagus ini. 100.000 dari Darren San. Coach, apa alasan utama buat lapangan padel di saat market saya ini cukup banyak lapangan padel di mana-mana dan sudah kurang hype? Jadi gini, gue buka 2 lapangan padel kan. Gue belum sempat main tuh. Oh, ya. Dharma Wangsa sama di Cilandak akhir bulan bol. Di sebelah mana Cilandak? Seberangnya Fatmawati MRT. Jadi deket lampu merah, sebelumnya ada gereja masuk jalan. Iya. Oke. Gitu. Jadi cukup strategis lah. Kenapa gue tetap berani gambling? Bukan gue doang ya, Justin dan temen-temen ini. Duit gue nggak sebanyak itu. Berani gambling. Satu, gue ngelihat olahraga ini masih bisa berkembang. Jadi akan yang gue dengar akan masuk Olimpiade, sudah ada Piala Dunia. Satu. Kedua, didukung sama banyak mantan pemain bola yang main padel. Ya kan? Robben itu pemain padel profesional, ranknya 200-an, pro loh. Zidane di Paris buka 3-4 tempat padel karena dia sendiri aktif. Ronaldo gendut, lebih suka main padel daripada nonton bola, main bola. Oke? Jadi perkembangannya itu luar biasa pesatnya, sehingga gue pikir gue kontrak tanah juga 5 tahun. 5 tahun pasti bisa untung dong, ya kan? Habis 5 tahun ya gue nggak tahu apakah dilanjutkan atau tidak, gitu. Kira-kira begitu. Gue nggak merasa hype-nya padel udah turun sih. Gue merasa gini. Gue juga memang orang yang kepo itu sekarang udah nggak kepo lagi main padel. Tapi kan akhirnya udah jadi market yang stay aja. Ya. Gitu. Tetap rame kok kemarin. Kemarin itu yang daftar untuk trial 300. 80 kita ambil karena kita harus milih kan. Dan sekarang udah berbayar, udah ada yang booking. Udah operasional sekarang? Ya, udah. Jadi itulah kenapa alasan buat padel. Jadi intinya adalah Darren Sam, lu nggak perlu takut dengan kompetitor. Lu tidak perlu takut dengan kompetitor. Kalau lu tahu tempat lu bagus, fasilitas lu dan lain-lain, just go for it. 50.000 dari Big Papa, Coach Bang Pange. Indonesia bisa kayak Venezuela nggak? Enggak sih. Enggak lah. Enggak. Indonesia kan enggak kayak gitu. Gue kebayang Amerika masuk dari gue cerita tadi. Gue bilang gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti politik dan gue nggak mau bahas itu. Gue nggak bilang siapa yang benar siapa yang salah. Tapi yang untuk gue bikin dahsyat, negara lain masuk lewat pelabuhan dalam 9 jam bisa menculik presidennya, dibawa lagi, diadili di negaranya. Untuk gue itu insane. Itu kalau Orda nggak main nggak mungkin kok sih. Makanya nggak mungkin Orda nggak main. Kan? Pasti ada Orda main. Orda udah main. Pasti di dalam banyak mata-mata yang kasih tahu lu tinggalnya di sini jam segini. Karena rakyat itu sengsara ya. Dari riset terakhir, cadangan minyak Venezuela lebih besar daripada Saudi dan Iran. Oh, terbesar sedunia memang? Iya, terbesar sedunia. Tapi rakyatnya sengsara. Dan Maduro gue nggak ngelihat ingin melakukan segalanya untuk membantu rakyatnya. Cuman penculikan ini dahsyat sih. Tadi ada yang bilang proses penculiknya itu 15 menit. Jadi emang
emang dahsyat. Apakah di Indonesia? Enggak lah. Indonesia terlalu apa ya? Indonesia kan nggak ngelawan. Ngelawan. Maksudnya lo jangan mikirin teknisnya, tapi kan nyampe ke sana kan. Ya, Dan betul. cuman gini coach, yang gue lihat si Maduro ini, dia kan udah berapa kali keluar fotonya kan. Dan dia ini lo lihat fotonya kan ada yang di borgol terus gini kan. Ya. Terus ada yang dia di giring sambil jalan itu, Ya. terus dia bilang Happy New Year, dia bilang gitu-gitu kan. Jadi itu kalau sampai trialnya, pengadilan, dan dia kan bakal diadilin di Amerika kan. Ya. Manhattan. Iya kan. Kalau sampai pengadilan yang terbuka dipublish, itu mungkin bisa backfire ke Amerika gitu. Kalau sampai di pengadilannya di broadcast ya, gitu. Karena ini orang tahu cara mainin ini, cara main PR jago Mungkin, dia, ya kan. Mungkin. Jago deh. Jadi ntar seru sih kalau itu sampai di live ya, kalau Oh, iya. ada sampai open. Lu tahu Hedwiges Maduro? Nah, Dia posting di Twitter, dia bilang, guys, gue masih aman, gue masih bebas. Jadi pelatih mana itu dia sekarang? di Ajax lu kan ya? Enggak, Bukan Ajax. Maduro mantan pemain Ajax. Iya, dulu. Sekarang gue nggak tahu di mana. Dia mantan Ajax dulu kan? Ya. Hmm. 50.000 dari Hardianto Wijaya. Lebih suka Thai Sky atau Stella Artois? Oh, bir nih. Ya, gue tahu Stella Artois itu bir Belgia. Thai Sky gue gak tahu. Itu gue nggak tahu juga. Stella itu favorit gue coach. Favorit gue. Oh ya, bir Belgia kan? Main number one go to lager tuh, dan di Indonesia nggak ada. Nggak. Di Indonesia nggak ada. Dan gue nggak minum alkohol, jadi gue nggak tahu. Gue suka banget Stella. Bapaknya tahu. Stella Artois itu nggak terlalu ngetop loh di dunia. Enggak ya? Nggak, itu cuma di Belanda, Belgia. Itu bir Belgia. Di Inggris lumayan banyak, lumayan banyak di mana-mana. Stella tuh lumayan banyak di mana-mana. Di Indonesia nggak ada. Oke. 100.000 dari Samuan. Coach Pange, percaya kalau SIT titik-titik apa ya? Gunung Padang is the oldest artifact in human history. Oh, ini yang katanya ini apa? SIT titik-titik ini bisa di-rewrite about human existence di bumi. Kenapa harus di titik-titik ya? Itu apa sih, Gunung Padang itu yang kata tambang emas itu ya? Oldest artifact in human history. Gue nggak tahu. Hmm. Gue nggak tahu Samuan. Tapi ya kalau di kita dibilang Hitler mati di Garut ya susah juga. Ya, apa yang harus kita percaya, ngerti nggak lo? Kevin 2,73 euro. Coach, kenapa Ajax itu sangat kental dengan Jewish? Karena yang mendirikan Ajax itu dulu Jewish. Oh, Dan di Amsterdam Jewish punya peran yang cukup besar di dunia ekonomi terutama. kayaknya gue masuk sinagog kayak ke Amsterdam deh gue masuk. Di Amsterdam. Gitu. Dia kayak ada ini kan, kayak ada Jewish Quarter gitu kan Amsterdam kan? Ada kan? Ada. Gitu. 50.000 dari Mas Wip. Coach, katanya ada rumor selama ini para petinggi Chelsea sampai ngatur line up tiap minggu. Mau pemain-pemain titipannya digilir main. Ada kemungkinan ini bisa bikin Chelsea nggak konsisten. Enggak lah. Kalau gue bilang bukan pemain, karena kalau kita lihat rata-rata itu aja kok yang main. Cuman memang kualitas pemain. Gue bilang gue justru salahkan, kalau menurut gue ya, manajemennya untuk beli pemain. 2 tahun lalu kan gue udah bilang, Chelsea boleh beli pemain banyak, miliaran, tapi kualitasnya itu so-so semua. Lu daripada lu keluar gitu, mending lu beli 2-3 pemain yang benar-benar excellent. Contoh Osimhen, contoh aja ya kan. Contoh kayak Mbappe atau apa, yang benar-benar excel di antara pemain itu nggak ada pemain Chelsea. 50 dari Syam, bahas transfer Asian ke Persib. Menurut gue salah satu transfer pemain asing ke Liga 1 yang bombastis. Nggak pernah kebayang. Asian. Iya. Gue pas Asian ke Indonesia tuh ke Persib, gue sempat ketemu loh sama dia. Oh ya. Itu kan zaman ketum PSSI-nya tuh. Udah gendut kan? Pak Edi. Enggak juga sih, masih fit-fit aja. Cuman dia kan emang ini injury prone kan. Oh iya. Makanya dia kan di Persib main cuma berapa kali, 5 kali apa 6 kali gitu. Gue udah dibawa Pak Edi ya? Itu pas di zaman Pak Edi, gue dikenalin sama Pak Glenn Sugita. Gue sering ketemu sama waktu itu ini kebetulan bendahara PSSI itu marge sama gue, Bang Berlinton Syah. Jadi gue sering nongkrong sama mereka lah. Tiba-tiba di Asian nih, ya kan. Gue ngobrol-ngobrol segala macem. Gue tanya, lo ngapain main di sini? Yeah, because I love
playing Bahkan football dia Bang bilang. Pangi dan Koci Dan sepakat Persib tidak waktu itu istiqlal di mau bawah sama dia. Jadi dia bilang, ya gue cuma main-main bola aja kata dia gitu kan. Oh ya, oke. Atlet di Indonesia bahas dong perbedaan. Ya emang cukup bombastis. Dulu dia berdua Koci masuknya. Koci lo inget gak? sama Carlton Cole, lo tau gak? Carlton Cole-nya West Ham. Carlton Cole West Ham itu berdua masuknya bareng. Oh ya, Masuknya bareng. nggak tahu gue malah Carlton Masuknya Cole. bareng ke Persib itu. Yang jangkung itu kan. Iya itu. Oh. Bareng itu masuknya bareng. Carlton Cole kalau nggak salah mainnya lebih banyak daripada Essien. Kalau Oh, nggak iya? salah ya. Kalau nggak salah ya. 100.000 Hmm. dari Bob pesan Fletcher confirm Oke, 2 match coach sambil nyari interim sampai akhir musim. Oke. 50.000 dari Edin Ketia. Bang Pange masih hold baterai Merdeka nggak? Hold sampai Q2 2026. Oke kali ya. Bukan MBMA ini. MBMA saham. Baru tadi gue jual. Gue kalau saham-saham gue nggak mau ngomong terbuka lah, nggak enak. Baru tadi gue jual. Cuman gue sekarang udah nggak megang. Gue sekarang udah Ya, nggak megang. gue baru tadi jual. Beneran gue baru Naik tadi lumayan jual. ya soalnya kan. Iya, Naik iya, lumayan. iya. Iya. Dan gue nggak maruk kan. Oh, iya. 50.000 dari Abi. Nambahin coach yang diculik itu anggota SS di 50.000 Oh ya, di Perang Dunia dari Kedua Anda. Adolf Eichmann, Pesan, betul, diculik sama Coach Mossad di dan Argentina, Tony salah satu yang dari merancang sequel Holocaust. NBA Ada musim filmnya hijau. Operation Finale, betul. Jelek, filmnya jelek banget. Eichmann. Jelek, Ya, filmnya jelek. Itu filmnya jelek, padahal apa ceritanya bagus itu filmnya jelek tuh. Kayak ini Koci, lo pernah nonton yang ini nggak? Pernah nontonnya soal Operation ini nggak? Apa namanya, Red Sea. Itu sama juga Mossad juga tuh. Jadi mereka mau evakuasi. Red Sea itu yang main si Ya filmnya jelek, pokoknya filmnya jelek aja. bekas suaminya Jennifer Lopez itu kan? Ben Affleck ya? Iya. Gue lupa yang main siapa. Pokoknya gue udah Yang film kan? film. Yang menyelamatkan Orang-orang Ethiopia, Yahudi, Black Ethiopian. Oh itu jelek banget. Itu padahal ceritanya keren Koci. Filmnya jelek banget kan. Itu ceritanya keren. Soalnya kenapa? Jadi buat mereka bisa evakuasi Black Jewish itu dari Ethiopia, mereka bikin resort kan. Ya. Mereka bikin resort sebagai port of departure. Oh iya kan? betul. Gue baca ceritanya tuh udah lama dan gue bayangin tuh keren gitu kan. Pas jadi film busuk banget. Jelek banget. Asli. Filmnya busuk banget bener filmnya. Nggak make sense juga. Terus tiba-tiba ada turis Jerman datang kalau ini resortnya mana atau apa? Tapi kalau diceritanya gitu Koci. Oh. Jadi setiap itu dipakai buat ngirim orang at one morning gitu. Semua orangnya udah hilang semuanya gitu. Ya. Tapi pas jadi film nggak jelek. Filmnya Sama gue itu suka film mafia kan. Gue baca bukunya John Gotti. Wah itu keren banget bukunya. Filmnya hancur. Filmnya hancur asli. Film mafia favorit lo apa? Yang paling lo suka nomor satu? Ya itulah. Apa? Godfather. Godfather lah. Kalau itu lo suka nggak apa? Filmnya mereka juga siapa? Itu sama Denzel Washington punya. Apa? Oh ini American Gangster. American Gangster. Oh iya, itu keren sih. Itu keren. Itu keren sih, 50.000 American Gangster. Kalau Goodfellas nonton nggak Coach? Goodfellas nonton. Goodfellas juga bagus kan? Oke. Iya. Goodfellas oke. Tapi emang Godfather nggak ada yang lain. Godfather sih. Juga untuk menghibur diri di saat Oke, Radiata Budi. $5 Australian dollar. Bang Pang ya, apakah pernah ngikutin perpolitikan Korsel tahun 80-an, terutama pas dan habis pembunuhan presidennya? Oh, presiden Ya, yang ada deh. Jadi gue lupa nama presidennya siapa. Tahun 80-an. Dia ditembak sama ajudannya sendiri sama pengawalnya. Oh, tembak gitu. 50.000. Itu sebelum atau sesudah itu ya Gwangju Massacre. Jadi kan lu pernah nonton itu yang gue bilang sama suruh nonton terus bilang filmnya jelek. Taxi Driver tuh. Robert De Niro. Bukan, film Korea, Film Korea enggak. Film Korea. Itu jadi apa cikal bakal itu si Park Chung Hee itu. Yang kebetulan di quote sama presiden kita yang sekarang, katanya dia mengidolakan katanya dia. Oh iya. Dia ngomong gitu. Iya. Oke, itu 50.000 dari Samuan. Coach dan Pange, izin bertanya, milih AS atau UK? Kalau gue UK lah, gue yang lokal. Enggak, gue dua-duanya enggak. Gue pilih Belanda. 50.000 from TikTok, mobil spare part. Kalau Coach dan Bang Pange sebagai eksporter atau importer, ada saran nggak untuk import mobil mesin besar murah? Karena di Indonesia barang lokal diborong Pakistan. Ada saran nggak untuk import mobil mesin besar murah? Karena di Indonesia barang lokal diborong Pakistan.
Nggak ngerti. Cuman gini, gue nggak mainin impor Mesin mobil, mobil. tapi gue punya bisnis partner gue yang dia main impor kendaraan tuh. Jadi lo DM gue aja di IG kalau serius nanti nanti biar gue hubungin ya. Coba lu hubungin Pange langsung. Iya. Malam ke 50.000 dari Doni. Malam Coach dan Pange, selamat tahun baru. Pas banget di awal tahun, rekomendasi saham emiten apa yang layak dipantau tahun ini? Kebetulan saya ngikutin saran Bang Pange dan Coach pantau saham Bismillah 2 bulan yang lalu. Dapat lumayan itu dia kalau Bumi sih. Bumi ya. Bumi sama Dewa. Lu pantau aja dulu. 50.000 dari William tuh Bang Pange. Maaf agak personal, tapi kenapa Bang Pange memilih berdenominasi Kristen Advent ketimbang denominasi mainstream lain seperti Lutheran, Calvin, Methodist? Ya itu mah Ya, itu sederhana selera lah. itu. Bukan selera itu orang tua gue lah sama keluarga. Itu selera kayak lu suka soto Ambengan atau soto Kudus atau soto Betawi. Itu selera itu. 5.000 Australian dollar dari Budi lagi. Kalau kalian pernah stadium tour, menurut kalian klub mana yang fasilitasnya oke dan turnya paling oke dan yang buruk dan lokasi yang paling unik? Gue nggak banyak sih ikut stadion tour, tapi salah satu yang gue cukup impress dengan gedenya itu Real Madrid. Setuju. Itu Real Madrid. Setuju. Itu gue cukup impress. Dan bagusnya Real Madrid itu lu naik tangga, lu mulai dari atas dulu kan, Ya. baru lu turun ke bawah. End up-nya di store. Lo pas lo tur di Bernabeu ada guide-nya nggak? Enggak kan? Bernabeu nggak ada. Nggak ada kan? Nah, Nggak ada. gue merasa tur stadion Spanyol tuh bagus Coach. Karena lo kalau lo tanya sama gue, tur stadion apa yang gue paling sebel dan sejujurnya buat gue tidak berkesan? Old Trafford. Karena lo tuh di timer Ya. ya, dan ada orang yang ikut sama lo. Oh, Gitu. oke. Jadi lu nggak leluasa. Gue di Bernabeu sama di Camp Nou itu Coach, Bebas. itu bebas. Lo mau nginep juga silakan nginep aja kan. Bener-bener bebas warawiri keluar, masuk segala macem gitu. Gue 2 kali ikut stadion tour Camp Nou. Gak tau, gue lebih impress ke Bernabeu. Dan Camp Nou itu tua banget ya. Camp Nou yang dulu tapi Dulu. kan belum ini kan. Sekarang gue sama media direkturnya Barcelona diundang untuk ngelihat sekarang. Dia bilang kan belum tuntas, nanti aja. Dia bilang enggak, justru lu harus lihat sekarang mumpung belum tuntas sampai lu nanti lihat pas sudah tuntas. Jadi mungkin kalau gue ada waktu di bulan rencananya akhir Januari kan mau ke Portugal. Mungkin gue mampir Barcelona bentar, sehari 2 hari doang mau lihat itu. Emirates juga oke sih, tapi mahal. Ya London lah. Yang Emirates bagus. Emirates bagus. Emirates bagus, stadionnya bagus. Yang paling gak banget tuh Old Trafford sih, menurut gue ya. Kalau yang paling random gue pernah tur stadion, paling random itu kayak gue pernah cerita di sini. Espanyol. Gue ikutan tur stadion. Yang lu bilang paling random itu ATM yang bawahnya ada tol. Tapi gue nggak tur kalau di situ. oke. Gue cuma dari luar aja. Ya. Dan emang kalau di Vicente Calderon itu, lo pasti lewat kolong tribunnya itu kan. Sekarang udah digusur Ya, udah stadionnya digusur, kan. ya. Gusur kan. Kalau ke Espanyol itu, gue ikut tur. Peserta turnya cuma 1, gue doang. Jadi dia turnya seminggu Bentar, cuma 2 kali. Espanyol itu di mananya Barcelona? Di pinggir kota Barcelona. Oh, pinggir kota. Gue jalan lumayan jauh Selatan, itu. timur, utara, barat. Gue lupa. Ke selatan, Tapi selatan kalau nggak bertentangan salah. dengan jauh dari Camp Nou. Gue naik metronya Barcelona tuh lumayan jauh. Dari situ pun gue jalan kaki tuh gue jalan kaki gue kan, gue lumayan jauh tuh. Emang daerah pemukiman lah, daerah pemukiman gitu. Gue ikutan turnya seminggu cuma 2 kali ada turnya. Oke. Gue ikutan cuma 1. Dari situlah gue ini. Gue di situ beli jersey yang gue nyesel gue jual ke orang di internet. Gue beli jerseynya Dani Harke waktu itu. Terus gue lepas. Jadi kalau ada yang nonton, lo masih punya jersey yang gue jual, gue mau beli balik tuh. Langka pas itu bos. Oh lu jual? Gue jual. Oke. Gue jual. Gue menyesal itu jersey gue jual tuh. Gue gak begitu peduli dengan jersey. Oke, 50.000 dari Chandra. Coach Bampangnya, subscribe platform berita apa aja untuk sumber informasi? Gue sih Belanda semua ya. Dari bola Belanda, koran-koran, ada 4 koran Belanda yang berbayar ya. Sama kalau bola itu yang non Belanda itu The Athletic. Itu aja. Athletic sama sisanya Belanda semua berbayar. Gue kalau olahraga sama kayak Koci di Athletic. Kalau news itu kalau di Indonesia gue subscribe Tempo. Kalau luar itu gue subscribe
Guardian. Gue udah bayar Guardian tuh dari kapan? Udah lama banget gue dari. Guardian emang bagus ya? Guardian bagus sih, bagus. Ya mereka apa namanya reportingnya komprehensif dan mereka tuh punya live update bagus Coach. Oke. Live update itu. Ntar gue cek deh. Gue cek di app-nya dulu. 50.000 dari Ruben Faras. Coach, karakter apa dalam diri Patrick Kluivert yang coach lihat dapat membuat anak-anak yang sukses di profesional bahkan sampai ke Premier League? Karakter yang jarang orang lihat. Jarang pesepak bola yang anaknya bisa seperti itu. Oke, jadi Kluivert itu punya 3 anak, 3 pro. Dari Skiwalk, pesan, halo Paling tua Coach Justin, dan Bang Pangi dalam dia rangka Bournemouth. apa ke Portugal? Kedua Ruben, dia Lyon. Ketiga Shane, di youth-nya Barca. Yang gue dengar paling berbakat itu Shane. Oh Shane, oke. Yang paling kecil. Ya. Dia tuh liftingnya Lamine Yamal. Cuman Lamine Yamal eksepsional ya. Makanya dia langsung main di senior. Shane sekarang masih main di U19-nya. Kalau Lamine Yamal nggak se-eksepsional itu kan masih main di U19. Pasti, ya kan? Iya. Nah itu se-lifting. Tapi memang dahsyatnya Kluivert ini kan sebagai pemain adalah pemain top di zamannya kan. Jadi gue rasa dia mengalami banyak hal sehingga itu bisa di-share ke anak-anaknya. Tapi juga kembali lagi ke bakat sih. Ya contoh pasti bakat sih. Johan Cruyff sama Jordi, Iya. kayak apa, mau orang tua lu punya network sebagus apapun, tapi kalau lu bakatnya pas-pasan ya nggak. Iya, kan gini Coach, cuman sebenarnya ya, kalau lu udah pernah main jadi pemain pro bola nih, Iya. lo nggak perlu levelnya kayak Johan Cruyff lah. Iya. Lo nggak perlu levelnya, bahkan nggak perlu kayak Patrick Kluivert lah. Lo pemain biasa-biasa aja, tapi lo make it sampai umur lo 35, 40. Itu kan udah sukses tuh Coach Itu sebenarnya. sukses. Karena itu kan secara rasio statistik itu kan di bawah 1% itu orang yang sebenarnya bisa make it sampai situ kan. Iya kan. Dan percayalah pemain-pemain yang kita anggap di TV itu mediocre, itu asli jago banget kalau dibandingin sama orang biasa ya. Asli jago banget. Iya. Cuman karena teman-teman lebih jago jadi kelihatan kita ketahuin. Tapi gue setuju. Gue tahu banget bahwa ya Liga Belanda itu kan liga apa sih? Liga ke-6 ke-7 lah. Di situ aja untuk masuk tim pro aja susah banget. Iya betul, benar. Itu lu lihatlah Reinders cadangan, lu lihat siapa si itu aja si siapa bek kiri kita? Calvin Verdong. Bukan. Satu yang main di Go Ahead Eagles. Oh ini Dean James. Dean James ya. Dean James itu baru starter. Itu benar-benar starter. Every week dia main di Go Ahead. Jenner di divisi 2. Emang nggak gampang. Nggak gampang. Justin kadang starter, kadang itu di Fortuna. Bagus juga. Sama si itu. Ihatarum dia main. Makanya kalau lo umur karir bola lo panjang, lo pensiun di umur-umur di atas 35, itu sukses itu kan. Itu sukses, betul. Lo gak perlu jadi yang fenomenal luar biasa. Ya, segitu udah sukses itu hitungannya itu. Karena memang segelintir aja susah banget, betul. Oke, 50.000 Coach pinggir jurang, Bang Pange dan Coach sepakat tidak physical development dan nutrisi pada atlet menjadi permasalahan utama atlet di Indonesia. Bahas dong perbedaan di luar negeri. Ya itu seperti yang lu bilang Coach pinggir jurang. Itu sangat diperhatikan di luar negeri. Nutrisi dan physical development di sini agak kurang. Betul. Tapi juga masalah dana kali ya. Masalah finansial udah pasti. Iya. Yang lucu ini Coach, jadi gue lihat ya ada beberapa sekarang pelajar Indonesia di Amerika itu jadi student athlete. Main basket, ada yang cewek, ada yang cowok gitu kan. Dan memang kalau dilihat rata-rata ya kelas sosial ekonominya memang ya menengah lah, nggak ada yang memang kayak di film-film yang dari bawah ya gitu. Jadi memang erat kaitannya sih kemampuan finansial sama nutrisi ya. Dan di luar negeri yang setahu gue klub-klub profesional itu benar-benar invest di situ kan. Jadi mereka sudah punya infrastruktur, ekosistemnya sudah terbentuk. Jadi lu mau ke Ajax, PSV, Feyenoord atau apa sama semua kasarnya. Yang lucu walaupun ini bukan soal nutrisi ya, itu ini pelatihnya Bali United tuh ngomong, lihat nggak kemarin? Dia ngomong John Johnson. Iya, ngomongin soal di Indonesia tuh bahkan di klubnya dia. Gue agak surprise juga dia ngomong gini terbuka karena dia kan masih di situ kan. Ya. Dia ngomong di kita tuh nggak ada talent scout kata dia, nggak ada player scouting. Jadi dia ngomong kalau dia ngomong sama pemilik klubnya yang mana aku kenal juga loh Pak, dia bilang bahwa
apa namanya, ini pemain bagus nih kata dia kan. Terus kata pelatih, ya buktinya apa, dasarnya apa? Saya lihat bagus kata dia. Gitu kan. Mau beli, atau misalnya saya butuh striker, saya butuh gelandang. Ada ini nih, bagus nih. Dia bilang, tapi saya gak punya dasar untuk yang bagus. Udah pakai aja. Nah, dia ngomong betapa di Indonesia itu nggak punya player scouting system yang bener gitu kata dia. Ya bener sih, emang bener. Ya bener. Iya, bener banget itu. Itu masalah selera aja. Iya. Dan ya itu coach. Sebenarnya sepak bola kita kan banyak kekurangan. Banyak banget kekurangan. Nah, ini salah satu. Pembinaan itu kan benar-benar big gap untuk lu mau meraih, nggak ada pondasinya gitu loh. Kayak yang gue bilang, gue pernah bawa satu pemain nih dulu ya. Gue bukan agen pemain, gue bawa satu pemain. Gue bawa, ini klub Liga 1 ini by the way. Trial main satu babak. Gitu-gitu kata pelatihnya waktu itu bilang, ini oke nih. Sign aja, desain dari main gue tuh. Bahkan nggak ada datanya dan lain-lain. Iya. Oke, gitu. 100.000 dari Bob. Ini Bob Rausel kayaknya nih. Fletcher confirm 2 match doang coach sambil nyari interim sampai akhir musim. 50.000 dari Anda. Coach Bang Pange, prediksi juara NBA. Gue gak ngikutin NBA, Pange. NBA nomor 1, ya paling kuat tetap Thunder lah. Tapi menurut gue Spurs juga gokil sih. Kalau di East ya kandidatnya itu, kalau di West itu menurut gue Thunder, Spurs sama Denver Nuggets. Kalau di Eastern itu Pistons sudah pasti tim gue, Knicks sama Boston Celtics. 6 itulah kandidatnya. Kalau nanya gue siapa yang menang ya Pistons kalau gue. Oke. Sebelum gue lanjut, gue bahas yang Kevin tadi kan bilang, gizi itu ngaruh sekali. Bahkan Korea Selatan yang angka kliennya rendah, lahir tinggi badan sekarang rata-rata hampir 180. Lu yang bikin gue shock apa? Gue punya grup dengan domba kan, salah satu bilang, coach lu tahu nggak 2013 persentase stunting itu 37,2% di Indonesia. Di Indonesia. Jadi sepertiga dari anak yang lahir di situ. Stunting itu kita bicara generasi 5 tahun ya. 2013 artinya dari 2008. 2008 sampai 2013. Jadi dari 3 bayi yang lahir, 1 itu kurang gizi. Artinya kalau lu stunting, perkembangan otak lu itu kan ada yang salah sama fisik. Karena lu kurang gizi, kurang makan. Itu 1/3 loh. Dan kalau kita sekarang di 2025 itu anak-anak udah SMP SMA gitu. Ya. Jadi kalau ada netizen yang kardus yang nggak tahu apa nyinyir. Nah ini gue bilang korban stunting, kita harus paham. Jadi nggak usah kita marah-marah lagi. Itu parah loh. Sekarang tahun 2002 terakhir tahu berapa? Masih 21%. That is still a lot loh. Masih banyak loh, 21% stunting orang anak yang nggak bisa ini yang harus jadi generasi kita ke depan. Gue masih amazed, tapi ya. 50.000 dari Palestiladai. Fall of Civilization ada di YouTube dan Spotify. Oke. Ini audio podcast berarti bener kan? Ya, suka denger itu kalau nyetir juga menghibur di saat Palace kalah. Palace lagi sering kalah ya. Palace lagi gak oke nih. Ya. Tapi Adam Morton keren. Adam Morton bagus. Ya, setuju. 50.000 dari Andre aja. Nggak ada pertanyaan. 100.000 dari Samwan. Bang Pange, di sistem pemilu kita, kalau mau tahu siapa yang wakilin daerah tempat saya tinggal di DPRD kota, gimana ceknya? Susah cari wakilin daerah saya tinggal di DPRD kota. Mekanisme yang kepilih jadi wakil dari tempat kita milih saya gimana? Itu harusnya data anggota dewan terpilih dari tiap dapil, mau itu di nasional, provinsi, kabupaten kota itu ada di website KPU. Kalau nggak di KPU pusat ada di KPU daerah sih. Harusnya ada. Dan itu bener. Itu bener banget. Ini gue suka nih karena berarti dia pengen tahu kan. Ya. Yang mewakili dia siapa. Dia mewakili dia, ya betul. Dan kalau itu urusan sama kota Koci, itu urusan mikro. Benerin jalan, ada selokan got mampat, kayak gitu-gitu tuh. Ada kan kalau DPR lu urusan undang-undang kan. Nah kalau DPRD kota tuh gitu, itu urusan hidup lah. Nah jadi itu bener, lo harus cek tuh. Coba aja cek di website KPUD ya. Oke, dari Samban 50.000. Coach Bang Pange spill dong 4 film favorit kalian dan kenapa? Banyak, susah. Kalau gue salah satu itu American Gangster, Training Day. Oh, Training Day gue suka. Training Day,
Denzel Washington juga semua itu kan. Iya, Iya. gue suka banget. Gue suka banget tuh, Gue bagus. suka banget filmnya Denzel asli. Hmm. Terus Bone Collector yang gue Iya, kasih iya, lu iya, linknya, iya. itu Denzel juga 4,78 sama ada dari berapa lah, ada pesan. banyak. Menurut tuh selain Denzel. apa Training Day, ingat Training Day? Film Denzel favorit lo apa? American Gangster. American Gangster. Lu udah nonton yang baru belum yang di Apple TV? Udah. Highest to kurang. Lowest. Ya. Ya itu ini lah film Itu lucu, kurang. seru-seruan aja lah. Iya, cuman dia aktingnya keren. Actingnya bagus Hanya filmnya kurang. dan itu kan yang ngedirect Spike Lee kan. Iya, Itu filmnya bener-bener soal New York ya. Bener-bener soal New York banget tuh. Bener-bener bagus itu. Itu film bagus secara shot bagus. Brooklyn Bridge view-nya. Segala macam deh. Iya. Yang dia mulai naik train, Subway. naik subway dari Manhattan Ke sampai ke Bronx kan. Bronx, Itu ya. keren banget. Iya. Keren banget. itu kalau gue kan sering ke New York ya, dan gue suka New York, itu relate banget. Lu suka banget, oh ini gue pernah kesini dan lain-lain. Iya. Gitu. Lu Gue gue suka Training Day ya. Apa lagi ya? Gue berusaha nyari film yang mungkin lo belum pernah nonton gitu. Kalau gue pernah ngomong Four Lions kan di sini ya. Oh gini aja, gue kasih film yang mungkin lo belum pernah nonton deh. Film Indonesia Koci. apa? Ada ini film tahun 1951. Namanya Lewat Jam Malam. Lewat Jam Malam. Iya, Lewat Jam Malam. Yang bikin filmnya Usmar Ismail. Sekarang udah jadi nama gedung. Bayangin aja filmnya udah lama banget kan. Lewat Jam Malam. Ceritanya adalah soal kehidupan di Bandung. 51 kan berarti 6 tahun habis merdeka ya. Itu gimana 50.000 bekas tentara-tentara dari pejuang-pejuang Bapak. kemerdekaan ini Pesan, itu yang adaptasi sama pamit kehidupan sudah sipil. nonton menserial Jadi Bang ada yang Panji struggling, ada yang dan PTSD Anda. gitu kan. PTSD dia merasa masih pengen perang tapi udah gak perang. Ada yang jadi penjahat gitu kan. Itu film keren banget Coach. Kenapa? Karena kita kan gak pernah tahu ya kehidupan Indonesia tahun segitu tuh gimana. Iya. Itu keren. Kenapa? Karena di film itu Coach. Ini tahun 51 ya. Ada satu adegan. Jadi kenapa namanya Lewat Jam Malam? Karena dulu tahun segitu setelah jam 12 atau jam malam ada curfew. Iya. Mereka bikin party Coach di rumah. Oh ya. Kayak bikin party. Ada joget-joget juga cuman ya joget-joget tahun 51 lah ya. Iya. Itu mereka bikin party. Party ya sampai subuh, sampai pagi. Oke. Iya. Baru boleh keluar rumah Baru lagi. boleh keluar rumah. Cuman itu jadi seru karena ternyata kehidupannya di era tahun segitu sama sekarang. Ya gak beda jauh, cuman beda perkembangannya. Iya, Tapi iya, enggak iya. juga. Lu tahu kalau bicara soal film, ada 2 film Indonesia yang gue sarankan, bukan yang baru yang agak lama. Itu Perfect Stranger, yang main Densu, Darius, sama itu bener-bener low budget film, mainnya ibarat di apartemen doang. Tapi kemarin gue ketemu Darius ngobrol, dia bilang enggak, itu di studio ternyata. Karena gede banget kan untuk itu. Itu filmnya keren banget. Itu plot twistnya asli keren banget. Sama filmnya Ibnu Jamil. Menurut gue film terbaiknya Ibnu Jamil itu Affliction. Baru nonton gue. Ada di Netflix. Itu plot twist juga. Ini film 2 film Indonesia yang selalu masuk di ini kepala gue lah. Karena filmnya udah agak lama, jadi untuk gue itu keren banget 2 film ini. Tapi film itu selera ya. Selera. Oke, 2,5 pounds. Skywalk. Halo Coach Bampangnya, dalam rangka apa ke Portugal Coach? Gue ngecek pemain KKS 8. Karena kalau sana ada yang nggak perform, dari itu ada yang nggak berkembang, ya ada kemungkinan kita balikin. Mungkin 1-2, semoga enggak. Tapi ya gue kan punya tanggung jawab ke atasan, ya kan. Kalau lu nggak perform, biar mereka nggak merasa kalau udah sekali berangkat akan berangkat terus. Jadi lu harus benar-benar kerja keras untuk bisa stay di sana. Nggak segampang itu. Gitu. Skywalk. Oke, Adi Mawuntu 50.000. Malam Coach, semoga bakal ada lagi program Goedemorgen Meneer. Terima kasih. Aduh, itu agak susah cari narsumnya Adi. Tapi kita nggak tahu ke depan seperti apa. 70.000 dari historian. Coach Bang Pangesa juga ikutin sejarah Belanda. Pernah dengar 3 perempuan Dutch resistant, Hannes Schaaf sama kakak beradik Freddy dan Truus Overstegen nggak? Nggak pernah dengar. Tapi gue pernah nonton film Black Book. Ya, Black Book itu salah satu film tentang resistensi wanita yang ada di Indonesia. Di Belanda, sorry. 100.000 dari Roy. Jual tanah luas, ntar ya Roy. Jual tanah luas 100.662 square meter.
Harga 750.000 per square meter. Lu kasih ke Kulon Progo. Oke. 5 Australian dari Samoan. Kenapa sepak bola Afrika sangat terpengaruh dengan politik sampai Kamerun ada dualisme dan Gabon dibubarin? Apakah efek civil war-nya juga? Kalau gue bilang ini negara yang lagi berkembang begitu sih. Yang ekosistemnya emang nggak jelas. Power yang berkuasa, lu tambah banyak power, tambah banyak duit, lu bisa ngatur semuanya, makanya amburadul negaranya. Ya kan bahwa sepak bola itu kan cuma cerminan dari negaranya aja. Nah. Nggak ada sepak bola yang oke negaranya nggak oke atau sebaliknya nggak ada. Itu kan karena apapun, karena kayak misalnya manajemen sepak bola, hubungan stakeholdersnya antara government sama swasta atau sama pemain atau sama federasi, itu kan semuanya dalam lingkup negara, jadi nggak mungkin jalan sendiri-sendiri. Nah di Afrika ya karena memang itu ya, karena memang kehidupan bernegaranya tidak stabil kan, itu kan sudah sering terjadi. Ya. Yang namanya membubarkan tim itu dari zaman Roger Milla juga sampai sekarang kejadian terus itu kayak gitu kan. Kayak terakhir Eto'o mendadak dia mecat pelatihnya, menteri olahraga nggak mau dibalikin lagi kayak gitu-gitu. Itu kan sebenarnya sangat memalukan ya terhadap ke dunia luar. Gabon terakhir kali itu ya. Huh? Kayak gitu Gabon terakhir kan. Ya, Ya waktu dibubarin timnya katanya biar Amerika Aubameyang jangan dipanggil lagi kan. Iya, kan gila ya. Iya. Oke, ini 50.000 dari Big Papa. Bang Pange coach udah nonton Mens Rea, Bang Panji. Ada tanggapan nggak? Gue belum nonton, tapi gue denger banyak di mana gini. Untuk gue it's very simple. Kalau Panji berani mengeluarkan statement-statement seperti itu dan banyak orang disindir, orang-orang papan atas dia sebut nama, harusnya Panji punya bukti dong. Yeah. Kalau enggak dia bisa disuruh. Dan Panji itu bukan orang, Panji itu is very smart. Dan dia harusnya tahu batasannya di mana dia bisa bergerak. Nah, makanya gue pengen lihat aja seberapa punya bukti Panji untuk berani mengeluarkan sindiran-sindiran seperti itu. Menurut keyakinan saya, ini kalau udah nonton pasti tahu coach. Karena dia ngomongnya di situ. Jadi dia bilang, dia nanya sama Haris Azhar. Okay. Ya, gimana caranya biar bisa berkelit dari segala macam serangan-serangan hukum? Ya, dia bilang awali semua statement dengan menurut keyakinan saya. Karena keyakinan orang itu tidak bisa diperkarakan katanya gitu. Oh gitu. Jadi si Panji ngomong di semua beat dia. Itu dia ngomong menurut keyakinan saya gitu. Kan nggak bisa kayak begitu. Lu sebut nama lo. Lu sindir-sindir yang bener-bener bahaya banget lah. Iya. Cuman menurut gue ya gini, gue udah nonton. Beberapa bulan lalu gue ketemu sama dia, terus gue bilang, Ji, kan gue emang suka nonton stand up comedy juga kan. Gue bilang, Ji, lo lihat udah nonton semua stand up Dave Chappelle belum? Karena gue tahu gue sama dia kan sama-sama suka Dave Chappelle ya. Dan kalau nonton Dave Chappelle itu dia sebenarnya sekarang ya, Dave Chappelle sekarang itu lebih mirip kayak dia ceramah sebenarnya dibanding sama dia ngelawak gitu. Termasuk yang terakhir ini kan. Dia itu juga suka nyindir. Kalau Panji itu kan topiknya itu politik banget. Chappelle juga. Dave Chappelle juga gini. Gue gak pernah nonton Chappelle at all. Lu pernah nonton Chappelle? Gue sukanya cuman itu kan. Dave Chappelle saya cuma nonton ya. Ya. Cuman gini, jadi menurut gue bilang apa Panji kan, Ji, itu Dave Chappelle yang sekarang beda banget sama yang dulu ya. Karena bener-bener sosial kritik banget gitu. Istrinya orang Asia apa itu? Istrinya orang Filipina istrinya. Ya, orang Asia. Orang Asia kan, iya. Dan dia bilang iya. Dan gue merasa ada unsur-unsur si Dave Chappelle yang diambil sama Panji di Mens Rea ini ya. Cuman yang mau gue bilang gini, jadi memang kalau ngomongin komedian ya Amerika, UK, tapi yang lebih sering ngomongin politik tuh sebenarnya Amerika sih. Kalau UK itu jarang ngomongin politik. Adalah setiap kali dia bikin show atau bikin jokes, bikin beat apapun, itu nggak pernah dikomentarin Koci sama targetnya, sama objeknya. Sama ya. Kenapa? Korbannya. Oh iya, karena orang yang ngerasa ya itu kan cuma jokes, cuma komedi. Ya. Begitu itu ditanggepin, lo kan memberikan legitimasi terhadap itu kan, gitu kan. Ya. Jadi lo dianggap serius gitu. Ya. Nah, gue sih merasa ya udah itu kejadian karena memang ya show itu kan sebenarnya not meant to be broadcast sebenarnya kan. Yeah. Lo cuma untuk dinikmati saat dari situ doang gitu. Karena begitu lo keluar ada konteks yang gak bisa lo dapatkan gitu kan. Yeah. Nah, coba menurut gue ya ini fenomenal sih karena semua orang ngomongin ya. Dan sekarang show nomor 1 di Netflix.
Gue akan nonton sih. Gue itu suka Trevor Noah lupa gue. Gue suka banget Trevor Noah. Dan Trevor Noah kalau nyindir politik sedikit lah, nggak terlalu banyak, nggak terlalu banyak crossing, lebih ke kreativitasnya dia aja. Oke, itulah pendapat kita tentang mensreanya Panji. 50.000 dari Andre aja. Bang Pangi dan Koci, tanggapan tentang penangkapan Maduro oleh Trump sudah kita bahas tadi. 100.000 dari Dimas. Sorry banget kalian belum lulus pendidikan film gangster kalau belum kelarin Sopranos season 1-5. Sopranos kan TV series, bukan Untuk film. gue is too long, Dimas. Sopranos is too dragging, terlalu lama gitu loh. Jadi gue nggak nonton Sopranos. Memang cuplikan doang, is too long. 50.000 dari Samwan. Kau jam pampangnya, tolong bahas sedikit soal penunjukan John Hurtman. Nah, Ya. dulu aja. Gue itu tadi siaran di Liputan 6. Gue bahas itu. Intinya adalah kita harus tahu kualitas pemain kita. Jadi pemain, kan gue berkali-kali bilang kualitas pemain kita itu kan tier 3-4 Eropa. Kita nggak butuh pelatih tier 1, tier 2, dan mereka nggak mau kesini juga. Di samping itu mereka terlalu mahal kan. Jadi kita harus lihat sesuai dengan kapasitasnya, dengan gajinya, dengan apa. Ini kalau bawa tim ke Piala Dunia kan track recordnya sudah ada. Dengan pemain juga bukan dari negara yang punya budaya sepak bola kayak Kanada kan. Tapi jadi gue sih melihat ya make sense. Yang gue pikirkan kan pertama itu pelatih Jepang ya. Karena pelatih Jepang juga nggak mahal. Juga mungkin sesama Asia, ya selevel lah sama Hurtman ini, tier 3, tier 4 di dunia kan. Tapi ternyata Hurtman, jadi ya gue rasa, gue hampir yakin gak ada yang tahu dia seperti sepenuhnya. Jadi mau gak mau kita cuma dukung aja. Kita kasih dia waktu untuk berproses. Kalau seandainya tidak sesuai harapan masing-masing, ya kita boleh mengkritik. Mengkritik, bukan nyinyirin, bukan ngebully. Iya, ini pilihan yang menurut gue ya harus disimak aja sih, karena kan sebenarnya kita nggak ada ekspektasi juga sama dia. Dia oke bersama Kanada, ya oke lah dengan levelnya Kanada ya. Cuma kita tahu bahwa urusan bola Indonesia itu kan banyak urusan non teknisnya. Nah sebenarnya yang akan membuat dia sukses atau enggak, dia panjang atau enggak gitu di Indonesia, itu pasti lebih ke urusan non teknis daripada urusan teknis. Jadi kita lihat gimana John Hurtman bisa adjust sama kehidupan sepak bola Indonesia lah. Itu menurut gua kalau di titik ini kita nggak bisa nilai apa-apa karena belum ada hasilnya juga. Ya. Kita lihat nanti gimana dia merasakan dinamika sepak bola Indonesia. Tapi menurut lu ini kan kerjanya Dirtek ya, Alexander Sviers kan. Menurut lu dia masih nggak sih? Masih. Menurut lu kira-kira oke nggak karya dari atau kerjaan yang sudah dilakukan sama Alexander Sviers ini? Cara nilainya dari mana Coach? Sampai dia milih John Hurtman. Dan di anggota Exco pasti nggak tahu juga dong. Dan gue yakin ET juga nggak tahu. Makanya yang milih tuh dia apa Exco sih kemarin? Dia. Exco katanya yang milih. Oh dia yang milih. Dia mempaparkan ke Exco. Oh, okay. Jadi Exco yang punya wewenang untuk mengiyakan itu kan Exco. Tugas dia sebagai Dirtek ada menseleksi beberapa pelatih. End up-nya di sini. Dan gue rasa make sense. Iya, again ya, lagi-lagi ini pilihan yang menurut gue tidak bisa dinilai sekarang. Lumayan sebenarnya, lumayan. Menurut gue ini jelas lebih bagus daripada Patrick Kluivert ya. Itu lebih bagus nih. Ini biar orang lihat nih. John Hurtman akan lebih bagus daripada Patrick Kluivert, sudah pasti gitu kalau itu. Sekarang tinggal masalah ya kayak tadi apa ekspektasinya. Lalu juga nanti bagaimana, again ya, gue akan banyak ngomongin hal-hal non teknis sebenarnya ntar sama dia kalau banyak urusan teknis, karena kan ya pertandingan juga belum ada kan, dan dia tuh targetnya apa sih gitu. Karena kan bukan Piala Dunia dong, karena masih ntar Piala ya kan? Dunia. Jadi kontraknya itu 2+2. Tujuannya 2030 Piala Dunia. That's the thing. Dari sekarang sampai 2030 itu masih 4 tahun lagi. Iya kan? Yang mana segala sesuatu bisa terjadi. Ya. Makanya gue bilang mulai dari Piala Asia dulu. Piala Asia target 8 besar. Nah, target kalau 8 besar gimana? Seandainya nggak tercapai, tapi mainnya bagus, terusin atau enggak? Ya kan? Hal-hal kayak gitu jadinya. Iya. Jadi masalah. Itulah kalau
itulah kalau gue bilang ya kita harus tetap dukung. Suka nggak suka tetap harus dukung. By the way, lu ambil itu nastar, lu nggak makan? Udah gue makan ini. 2. Oh, udah ya. Udah. Oke, udah nggak ada pertanyaan lagi. Udah sejam. Apalagi? Nge? Udah sih kayaknya. Apalagi ya belum ada yang nyawer lagi kan, udah kelar lah. Udah selesai sawerannya. Nggak ada lagi sih kayaknya ya. Nanti kita lihat aja. Gimana perkembangannya. Next week ada narsum nggak? Gua cek dulu ya, nggak tahu sih. Kita Oke. teman gue nih masih di sini apa enggak. Oke. Kayak gitu. Lo ada lagi? Nggak ada? Udah. Nggak ada. Gue rasa cukup. Kita sudah bahas Amorim, kita sedikit bahas Amerika tadi, Maresca. Udah. Kita Udah. episode yang ini yang ada partnernya kapan gue sih? Yang ada endorsement-nya kapan? Kontrak udah gue tanda tangan. Yang kemarin gue bilang kayaknya bulan ini 1. Ya nggak apa-apa. Bulan ini 1. Ntar tinggal. Ini kan nggak bentrokan. Aman. Aman. Lumayan. Sebenarnya tergantung kita. Tergantung. Kapan mau tampil. Oh ya udah oke. Kan butuh t-shirtnya juga, belum dikirim. Harus pakai t-shirt ya? Iya. Ya udah lo atur aja ntar. Oke. Oke, itu Oke. aja. Thanks for watching. Kita Oke, ketemu thank you. lagi minggu depan jam 8. Bye-bye. What's up?